Sore itu, pukul 4 lewat, 6 mahasiswa dari Universitas Mandalayang dipimpin oleh Risa akhirnya menginjakkan kaki di Desa Sanca. Desa ini adalah lokasi kuliah kerja nyata KKN mereka selama 1 bulan ke depan. Udara di sini terasa berat dan lembab, membawa aroma tajam dari tanah basah dan dedaunan hutan sejak turun dari bus dan berjalan kaki selama hampir 2 jam. Mereka tidak berpapasan dengan satupun penduduk. Aku, Bima, si pengamat, Arif si humoris, Nia yang religius, Dion si skeptis, Maya yang paling peka, dan Risa merasa seperti masuk ke dimensi lain. Rumah-rumah di desa ini didominasi kayu tua, berbaris rapat, namun jendelanya selalu tertutup. Keheningan yang menyambut terasa lebih menakutkan daripada suara ramai. Ini benar-benar sepi, ujar Dion sambil merapikan tasnya. Seolah-olah desa ini tidak berpenghuni. Maya yang berjalan di sebelahku berbisik, "Bim, aku merinding. Rasanya ada banyak mata yang melihat kita dari balik pohon-pohon itu." Kami akhirnya tiba di balai pertemuan desa, sebuah bangunan tua yang ditunjuk sebagai posko. Di sana sudah menunggu Pak Karta, kepala desa, didampingi oleh seorang sesepuh, Mbah Wiryo. Pak Karta menyambut kami dengan senyum yang dipaksakan. "Selamat datang, Nat. Maaf, desa kami memang sunyi." Risa memperkenalkan diri dan menjelaskan program kerja mereka, fokus pada sanitasi. Sementara Risa berbicara, perhatianku tertuju pada Mbah Wiryo. Pria tua itu tidak berbicara sama sekali. Ia hanya menatap kami berenam secara bergantian. Tatapannya dingin dan intens. Ketika mata kami bertemu, aku melihat Mbah Wiryo menggelengkan kepala. Sangat pelan, sebuah gestur peringatan yang membuat hatiku mencelos. Posko yang menyimpan rahasia. Setelah perkenalan yang singkat dan canggung, Pak Karta menunjukkan fasilitas posko. Balai itu cukup luas, tapi terasa pengap. Kami memilih komar-komar yang tersedia, kecuali 1 kamar di ujung sayap kiri yang terkunci rapat. "Itu kamar apa, Pak?" tanya Arif. "Oh, itu gudang," jawab Pak Karta cepat, nyaris tergesa. "Sudah lapuk dan bahaya kalau dibuka. Tolong jangan dekati kamar itu." Keanehan lain muncul saat Nia mencari kamar mandi. "Pak, di mana toiletnya?" "Sepertinya tidak ada di balai ini." Pak Karta menjadi semakin gelisah. "Toiletnya agak jauh, Nak. Sekitar 100 meter ke barat, dekat rumah saya. Balai ini sudah terlalu tua untuk dibangun fasilitas baru." Kami menerima penjelasan itu, meskipun terasa janggal. Sebuah balai desa tanpa kamar mandi adalah hal yang mustahil. Malam harinya, kami berkumpul untuk makan malam. Keadaan hening di luar membuat suasana di dalam posko semakin mencekam. Dion mengeluh karena tidak ada sinyal sama sekali. Kami benar-benar terisolasi. Tiba-tiba, Maya berteriak pelan. Di sudut ruangan, muncul seekor kucing hitam, legam dengan mata kuning menyala. Kucing itu menatap kami tanpa berkedip. Sorot matanya seperti mengamati. Ketika Arif mencoba mendekat, kucing itu tidak lari, melainkan lenyap seketika, seolah ditelan kegelapan. Kejadian itu membuat kami terdiam. Risa berusaha menenangkan, mendesak kami segera istirahat. Namun, aku yakin Desa Sanca menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Kunjungan KKN ini sudah berubah menjadi misi untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik keheningan yang menjerat. Pagi hari di Desa Sanca tidak membawa kehangatan, hanya kabut tipis dan dingin yang menggantung di udara. Setelah sarapan seadanya, Risa memimpin kami untuk memulai program kerja. Tujuannya adalah bertemu para ketua rukun tetangga RT dan mengumpulkan data awal desa, terutama terkait masalah sanitasi dan air bersih. Kami membagi diri menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Risa, Arif, dan Nia, bertugas mengunjungi rumah-rumah di bagian timur. Kelompok 2, yaitu aku, Bima, Dion, dan Maya, menyisir bagian barat. Ingat pesan Risa sebelum kami berpisah, kita harus sopan, jangan terlihat curiga, tapi perhatikan baik-baik respons mereka. Kalau ada yang aneh,
Catat, kelompokku memulai eksplorasi. Kami mengetuk beberapa pintu rumah, tapi respons yang kami dapatkan sangat minim. Penduduk membuka pintu hanya sedikit. Wajah mereka terlihat kaku, dan jawaban mereka selalu singkat dan terkesan ingin segera mengakhiri percakapan. "Maaf nah, air di sini sudah bersih," kata seorang ibu parubaya dengan mata yang terus-menerus melirik ke dalam rumah, seolah takut ada yang mendengar percakapan kami. "Kami sudah biasa begini, nak. Tidak perlu bantuan," ujar seorang bapak tua. Buru-buru menutup pintu tanpa memberi kami kesempatan bertanya lebih lanjut tentang sumber air yang mereka gunakan. Dion mulai frustrasi. "Sumpah, ini sih bukan KKN. Ini KKN, penolakan. Mereka semua kayak menyimpan rahasia besar." Maya, yang berjalan sambil menunduk, tiba-tiba menarik tanganku. "Bim, cium bau itu." Aku menarik napas dalam. Aroma aneh tercium kuat di udara. Bukan bau busuk, tapi lebih seperti perpaduan antara kemenyan yang dibakar dan bau anyir samar, seperti bau darah kering. Aroma itu muncul dan hilang dengan cepat, tergantung pada arah angin. "Bau apa itu?" "Kayak dupa," tanyaku. "Bukan cuma dupa, ada bau lain. Bau amis," jawab Maya. Wajahnya semakin pucat. "Aku yakin di sini ada praktik yang tidak biasa." Setelah hampir 2 jam berkeliling, kami hanya berhasil mendapatkan data yang sangat minim. Saat kami kembali ke balai desa, kelompok Risa juga datang dengan hasil yang sama. Mengecewakannya. "Sama saja," lapor Risa sambil menghela napas. Mereka semua menghindar. Mereka bilang baik-baik saja. Padahal, aku lihat beberapa sumur di sana, kondisinya parah. Saat mereka berkeliling, Arif sempat bertanya secara tidak sengaja mengenai satu keluarga yang seharusnya tinggal di desa tersebut. Berdasarkan data awal yang mereka terima dari kampus, keluarga Pak Darman. Aku iseng tanya ke salah satu bapak-bapak, "Rumah Pak Darman di mana? Harusnya kan dekat-dekat sini." Tapi responsnya langsung berubah total. Cerita Arif, raut wajahnya serius. "Dia bilang apa?" tanya Nia penasaran. Bapak itu langsung diam, matanya membesar. Lalu dia bilang, "Jangan sebut nama itu. Mereka sudah tidak ada, sudah pindah jauh sekali." Dan dia langsung menutup pintu dengan keras. Semua terdiam. Keheningan itu dijawab oleh aku. Aneh, di data awal, keluarga Pak Darman adalah keluarga inti yang cukup berpengaruh, punya 2 anak, dan bekerja sebagai petani sukses di sini. Pindah kau. Kenapa semua penduduk seperti ketakutan hanya mendengar nama mereka? Risa menatap kami semua. "Ini titik awal kita. Aku yakin rahasia desa ini ada hubungannya dengan hilangnya keluarga Darman." Petunjuk dari janda tua malam harinya. Setelah Pak Karta pergi, kami berkumpul lagi. Kami mencoba merumuskan cara agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jujur. "Kita butuh orang yang mau bicara," kata Dion. "Orang yang tidak punya kepentingan untuk menutup-nutupi rahasia desa ini." Nia, yang sejak tadi membaca Alkitab kecilnya, tiba-tiba teringat tadi siang. Saat kami jalan, ada satu rumah yang berbeda. Jendelanya terbuka sedikit, dan ada seorang nenek tua di dalamnya. Wajahnya terlihat sedih, tidak kaku seperti yang lain. Dia tinggal sendirian. Risa menyetujui ide itu. Kami memutuskan untuk mencoba mendatangi nenek itu. Kami harus menunggu sampai larut malam, memastikan tidak ada warga lain yang melihat pergerakan kami. Tepat pukul 11 malam, kami meninggalkan posko. Kami berjalan dengan sangat hati-hati. Di bawah cahaya bulan sabit yang tertutup awan, suara langkah kaki kami seolah bergaung keras dalam keheningan desa. Kami sampai di rumah nenek itu. Rumahnya kecil, terpisah, agak jauh dari rumah-rumah lain. Aku mengetuk pintu pelan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit. Seorang wanita tua dengan mata cekung dan rambut putih tergerai muncul. Itu adalah wanita yang diceritakan Nia. Ia terlihat terkejut, sekaligus ketakutan. "Siapa kalian? Kenapa kalian datang malam-malam?" bisiknya. Suaranya sangat serak. Risa maju.
berbicara dengan nada paling lembut. Kami mahasiswa KKN, kami mohon maaf mengganggu. Kami hanya ingin bertanya sesuatu tentang desa ini yang tidak bisa kami dapatkan dari warga lain. Wanita tua itu menatap kami satu persatu. Pandangannya penuh rasa iba. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan kami masuk. Di dalam, bau minyak tanah dan rempah-rempah tercium kuat. Wanita tua itu memperkenalkan diri sebagai Bu Lasmi, janda seorang mantan kepala dusun. Kalian ini anak-anak baik, tapi kalian salah tempat, ujar Bu Lasmi sambil gemetar. Desa ini bukan desa biasa. Desa ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Kami tahu, Nek. Kami merasakan keanehan. Kataku, tolong, Nek, ceritakan apa yang terjadi dengan keluarga Pak Darman. Mendengar nama itu, Bu Lasmi langsung menangis, menutup mulutnya dengan tangan yang keriput. Darman, ia terisak. Mereka adalah keluarga yang baik, Nak. Tapi mereka harus jadi tumbal. Satu keluarga penuh, 4 orang. Semuanya diambil. Bu Lasmi akhirnya menceritakan rahasia kelam desa Sanca. Desa itu, katanya, telah terikat perjanjian dengan entitas gaib yang dipimpin oleh seseorang yang disebut Lurah Jin. Perjanjian itu berupa pesugihan yang harus dibayar dengan nyawa. Setiap 10 tahun sekali, harus ada satu keluarga utuh yang menjadi persembahan. Jelas Bu Lasmi, suaranya bergetar hebat. Sebagai gantinya, desa ini tidak pernah dilanda kelaparan, hasil panen selalu melimpah. Dan yang mengambil nyawa itu adalah Mbah Wiryo, sesepuh yang tadi kalian lihat. Kami semua terperangah. Mbah Wiryo, pria tua pendiam itu, ternyata adalah kunci dari kengerian ini. Dan keluarga Darman adalah korban terbaru. Tapi kenapa mereka harus jadi tumbal? Tanya Nia. Air matanya menetes. Bu Lasmi berbisik. Matanya menatap tajam ke arah jendela. Karena Darman tahu rahasia ini, dan dia menolak keras. Mereka melawan. Dan sekarang arwah mereka tidak tenang. Mereka terperangkap. Tempat mereka disekap adalah... Bu Lasmi tiba-tiba berhenti bicara. Wajahnya berubah pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan, menatap ke arah belakang kami. Dia datang! Kalian harus pergi, teriaknya panik. Kami menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Namun, saat kami kembali menatap Bu Lasmi, kami melihatnya. Di ambang pintu rumahnya yang terbuka sedikit, berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, persis seperti yang kulihat di posko semalam. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya memancarkan energi dingin yang luar biasa mencekik. Pergi, sekarang. Pos, desak Bu Lasmi, mendorong kami keluar. Kami langsung berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli dengan arah. Kami tahu, kami baru saja membuka kotak Pandora yang seharusnya tidak kami sentuh. Kami lari meninggalkan Bu Lasmi. Dan di belakang kami, terdengar suara pintu dibanting keras, disusul oleh teriakan pilu yang langsung terputus. Kami tidak berani menoleh. Kami tahu, kami telah menempatkan Bu Lasmi dalam bahaya besar. Dan sekarang, kami adalah target berikutnya. Kami berlari tanpa henti kembali ke balai desa. Jantung berdebar kencang, napas terengah-engah. Kami menutup pintu posko dengan paksa, seolah-olah pintu kayu itu bisa menahan teror yang baru saja kami lihat dan dengar. Wajah Maya basah oleh air mata dan ketakutan. Dion yang biasanya skeptis, kini tampak pucat dan diam. Aku, Arif, Risa, dan Nia hanya bisa saling menatap, menyadari bahwa kami telah melewati batas. Kami telah membahayakan Bu Lasmi. Kita harus balik dan cek Bu Lasmi, kata Nia, suaranya parau. Jangan, sela Risa tegas, memegang tangan Nia. Nia, dengarkan aku. Jika kita kembali sekarang, kita hanya akan menambah korban. Sosok tadi itu bukan manusia biasa. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Kita sudah tahu rahasianya. Pesugihan tumbal satu keluarga di bawah kendali Mbah Wiryo. Tapi suara teriakan itu, kataku, mengingat kembali jeritan pilu
yang langsung terputus. Itu adalah suara yang akan menghantuiku selamanya. Arif mencoba menenangkan. Bu Lasmi menyuruh kita pergi. Dia melindungi kita. Sekarang kita fokus pada informasi yang dia berikan. Dia bilang arwah keluarga Darman terperangkap. Dan tempat penyekapan itu adalah tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu balai desa. Ketukan itu pelan tapi tegas. Seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak penuh atas tempat ini. Kami semua langsung terdiam, saling pandang penuh kecemasan. Pukul 4 pagi, siapa yang datang? Ketukan itu berhenti. Kemudian, kami mendengar suara serak yang berat. Tepat di balik pintu kayu, saya tahu kalian sudah bertemu Lasmi. Itu adalah suara Mbah Wiryo. Kami menahan napas. Mbah Wiryo tidak perlu berteriak. Suaranya yang rendah dan mengancam sudah cukup membuat lutut kami lemas. Kalian sudah lancang menggorek-menggorek urusan desa ini. Kalian mengira bisa bermain-main dengan perjanjian yang sudah berumur ratusan tahun? Lanjut suara itu. Saya peringatkan, anak-anak, kalian masih punya kesempatan untuk pergi. Jika kalian teruskan, nyawa kalian akan jadi pengganti. Setelah ancaman itu, keheningan kembali. Kami menunggu beberapa saat, hingga yakin Mbah Wiryo sudah pergi. Ancaman itu nyata. Peringatan Mbah Wiryo bukan sekadar gertakan orang tua, melainkan pernyataan dari seseorang yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian di desa Sanca. Mencari tempat terlarang, mendapat ancaman langsung dari Mbah Wiryo, membuat kami memutuskan untuk tidak menunda lagi. Pilihan kami hanya dua, pulang sekarang dan gagal KKN serta lari dari masalah, atau mencari tempat yang diceritakan Bu Lasmi sebagai lokasi penyekapan. Bu Lasmi hampir menyebutkan lokasinya sebelum sosok itu datang, kata Dion. Mencoba mengingat, dia bilang tempat mereka disekap adalah. Lalu dia terpotong. Risa mengeluarkan peta desa yang kami dapatkan dari kampus. Peta itu sangat sederhana. Aku teringat akan keanehan yang kami lihat di hari pertama. Ingat kamar yang dikunci di sayap kiri balai ini? Kamar gudang yang kata Pak Karta sudah lapuk. Nia langsung menyambung. Dan ingat suara rintihan yang Bima dengar semalam yang berasal dari kamar itu? Arif menunjuk ke peta. Balai desa ini terletak persis di tengah desa. Kalau itu memang posko tumbal, balai ini adalah lokasi yang paling strategis untuk pengawasan. Kami sepakat kamar gudang terkunci itu pasti adalah salah satu kunci untuk mengungkap nasib keluarga Darman. Masalahnya, kamar itu terkunci rapat dan kami yakin kuncinya ada pada Pak Karta atau Mbah Wiryo. Dion, si spesialis bongkar pasang barang elektronik, mencoba peruntungannya. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu kamar gudang. Pintu itu benar-benar tua. Engselnya sudah berkarat. Dion menggunakan obeng lipatnya untuk mengutak-atik lubang kunci yang terbuat dari kuningan. Setelah berusaha hampir setengah jam, dalam keheningan yang mencekam, terdengar bunyi klik yang memekakan telinga kami. Pintu itu terbuka. Kami menyalakan senter ponsel dan mendorong pintu gudang perlahan. Udara di dalamnya langsung menyeruak, membawa bau apek yang sangat kuat, bercampur dengan aroma anyir darah yang sudah kering. Bau yang sama persis dengan yang Maya cium di luar tadi siang. Ruangan itu kecil, gelap, dan sangat kotor. Bukan gudang biasa. Tidak ada perkakas, tidak ada tumpukan kayu, hanya ada sebuah dipan tua di tengah ruangan yang tampak sudah lama tidak dipakai. Namun, yang membuat kami semua membeku di tempat adalah dinding di ujung ruangan. Di dinding kayu itu, terpahat sebuah simbol yang digambar dengan cat merah yang sudah menghitam. Simbolnya adalah seekor ular kobra raksasa yang sedang melilit dan menghimpit 4 figur manusia kecil di bawahnya. Ini persis seperti yang ada di mimpi Nia. Bisik Maya, suaranya nyaris hilang. Satu keluarga. Terikat. Di bawah ukiran itu terdapat nama yang dituliskan dengan rapi menggunakan kapur. Tulisan itu berbunyi, Darman
Siti, Aji, Ratna telah diserahkan sebagai persembahan untuk Tuan Penguasa Naga Sanca. Keluarga Pak Darman, nama mereka terpampang jelas sebagai tumbal. Air mata Nia langsung menetes. Kenyataan bahwa kami berada di kamar yang sama, tempat penyekapan, dan mungkin eksekusi keluarga Darman terjadi, menghancurkan sisa keberanian kami. Saat kami melihat lebih dekat, di lantai kayu yang berdebu, kami menemukan 4 buah tali rami yang kotor, tergeletak di dekat dipan, dan di sudut ruangan, di balik tumpukan kain tua, tersembunyi sebuah buku catatan yang sampulnya sudah usang dan lembab. Aku meraih buku itu. Itu adalah buku harian milik Darman. Kami langsung keluar dari gudang terkutuk, mengunci kembali pintunya, dan berkumpul di ruang tengah. Kami harus segera membaca isi buku harian ini sebelum Mbah Wiryo kembali. Arif membuka halaman pertama dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Pak Darman terlihat cepat dan kacau, mencerminkan ketakutan luar biasa. Tanggal 15, bulan Sura, mereka datang lagi. Wiryo datang lagi. Dia bilang, tahun ini giliran keluarga kami yang harus membayar perjanjian itu. Aku menolak. Aku tidak akan pernah menyerahkan istri dan anak kaniku kepada lurah naga itu. Lebih baik mati daripada melihat mereka menjadi tumbal pesugihan yang menjijikan ini. Kami membalik halaman demi halaman. Buku itu menceritakan bagaimana Pak Darman mencoba melawan, bagaimana ia mencoba meyakinkan warga desa untuk memutuskan perjanjian gaib itu. Namun, warga takut karena kemakmuran mereka bergantung pada pesugihan itu. Halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Tapi, tekanan tulisannya sangat kuat. Aku tahu, mereka akan mengambil kami. Tempat pengorbanan sesungguhnya bukan di sini. Ini hanya tempat tunggu. Tempat mereka diserahkan kepada Lurah Jin ada di Batu Tumpeng, di puncak bukit. Saat bulan purnama sempurna, mereka akan diambil pada malam ini juga. Malam purnama. Kami langsung saling pandang. Malam ini kebetulan adalah malam Jumat Kliwon. Malam ini adalah purnama sempurna. Mbah Wiryo mengancam kami bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar kami tidak bergerak. Puncak ritual pesugihan pasti akan terjadi malam ini. Kami harus segera bertindak. Kami tahu di mana tempatnya. Tantangan sekarang adalah bagaimana kami bisa mencapai Batu Tumpeng tanpa terdeteksi oleh Mbah Wiryo dan seluruh warga desa, yang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari ritual mengerikan itu. Konflik sudah berada di puncaknya, dan kami harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu terasa lebih dingin dan tebal dari malam sebelumnya. Kami berenam Risa, aku Bima, Arif, Nia, Dion, dan Maya berkumpul di ruang tengah posko, dikelilingi oleh ketegangan yang menyesakkan. Kami baru saja membaca buku harian terakhir Pak Darman. Waktu kami kurang dari 3 jam sebelum ritual di Batu Tumpeng dimulai. Kita harus pergi, kata Risa. Suaranya pelan, tapi tegas. Keluarga Darman belum dikorbankan. Jika kita bisa mengganggu ritual itu, mungkin kita bisa membatalkan perjanjian gaib ini. Dion, yang sudah pulih dari keterkejutannya, setuju. Mbah Wiryo pasti mengira kita akan pulang setelah diancam. Dia tidak menyangka kita akan nekat. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kami mempersiapkan diri seadanya. Aku membawa senter yang baterainya masih penuh dan sebatang kayu sebagai pertahanan diri. Nia membawa kalung salibnya dan mulai berdoa tanpa suara. Maya, yang paling perasa, menutup diri, fokus pada indera keenamnya untuk memandu. Tepat pukul 11 malam, kami meninggalkan balai desa. Kami berjalan merunduk di bawah cahaya purnama yang kini bersinar sempurna, menerangi desa dengan warna perak kebiruan yang mengerikan. Melewati rumah-rumah, kami melihat bayangan bergerak di jendela. Warga desa tidak tidur. Mereka menunggu, mereka mengawasi, bisik Maya. Mereka tahu kita bergerak,
Tapi mereka tidak bisa menangkap kita, karena mereka hanya menunggu aba-aba dari Wiryo. Perjalanan menuju bukit, yang ditunjuk sebagai Batu Tumpeng, sangatlah sulit. Jalan setapak itu menanjak tajam, licin, dan dipenuhi akar pohon yang menjulur seperti jemari raksasa. Di tengah tanjakan, Arif tiba-tiba berhenti. Tunggu, ada yang mengikuti kita. Kami semua membeku. Dari arah pepohonan di bawah, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Itu bukan suara satu orang. Dia mengerahkan bantuan, kata Dion. Mbah Wiryo pasti menyuruh beberapa warga untuk memastikan kita tidak sampai ke puncak. Kami meningkatkan kecepatan. Kami berlari menembus semak belukar dan bebatuan, mengabaikan rasa sakit dan lelah yang menusuk. Tujuan kami hanya satu, mencapai Batu Tumpeng sebelum tengah malam. Setelah perjuangan yang terasa seperti 1 abad, kami mencapai puncak bukit. Kami merayap ke balik batu besar, berusaha tidak membuat suara. Pemandangan di depan kami membuat napas kami tercekat. Kami berada di sebuah pelataran tanah lapang. Di tengahnya, berdiri tegak sebuah batu besar berbentuk kerucut. Menyerupai tumpeng, batu itu tingginya mencapai 2,5 meter, dan permukaannya terlihat licin dan hitam mengkilap, seolah dilapisi minyak. Di sekeliling batu tumpeng, sudah berkumpul sekitar 20 warga desa, berdiri diam tanpa ekspresi, seperti patung-patung batu. Dan di depan tumpeng itu, berdiri Mbah Wiryo mengenakan jubah hitam dengan sulaman benang emas yang terlihat kuno. Purnama bersinar tepat di atas Mbah Wiryo. Ia memegang sebuah belati kecil yang memantulkan cahaya bulan. Kemudian kami melihat mereka, keluarga Darman, Pak Darman, istrinya Siti, dan kedua anaknya Ji yang masih remaja, dan Ratna yang berusia sekitar 10 tahun diikat pada 4 tiang kayu yang ditanam mengelilingi batu tumpeng. Mereka semua dibius. Kepala mereka terkulai lemah. Mereka belum mati, bisik Nia, lega, tapi kemudian langsung menangis ketakutan. Kita masih punya waktu. Mbah Wiryo mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang menusuk telinga. Udara di sekitarnya berputar, dan aroma kemenyan yang tajam bercampur dengan bau anyir yang kami cium di desa tadi siang kini menjadi sangat menyengat. Sosok Lurah Naga saat Mbah Wiryo mencapai klimaks mantranya. Batu tumpeng itu mulai bergetar. Retakan muncul di permukaannya, dan dari dalam batu muncul cahaya hijau yang berdenyut-denyut. Warga desa berlutut serentak, menundukkan kepala. Mbah Wiryo mengangkat tangan kanannya ke langit, seolah memanggil entitas gaib itu. Dari retakan batu tumpeng muncul sesosok makhluk. Sosok itu tidak bisa dideskripsikan sebagai manusia. Itu adalah wujud energi gelap yang memadat, dengan tinggi mencapai 3 meter, berwarna hitam pekat, dan mata merah menyala, mirip seperti bayangan yang kami lihat di rumah Bu Lasmi. Di kepalanya terdapat tanduk bercabang 3, Lurah Naga Sanca. Bisikku merinding. Nama yang tertulis di buku Darman. Sosok itu bergerak menuju keluarga yang terikat, berhenti tepat di depan Ratna, anak perempuan termuda. Mbah Wiryo berteriak dengan suara yang berubah. Tidak lagi seperti manusia. Inilah persembahanmu. 1 keluarga yang utuh. Ambil nyawa mereka dan berikan kami kemakmuran untuk 10 tahun ke depan. Tepat saat Lurah Naga mengulurkan tangan bayangannya ke arah Ratna, kami semua melihat sesuatu yang mengerikan. Di pergelangan tangan Siti, ibu dari anak-anak itu, terdapat bekas luka bakar yang dalam dan berwarna kehitaman. Aku teringat akan sesuatu yang tertulis samar-samar di buku Darman. Jika 1 keluarga menolak pesugihan, maka harga yang harus dibayar adalah 2 kali lipat. Dan nyawa mereka harus diambil di tempat yang sama saat perjanjian itu dibuat. Ritual ini bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang pembalasan karena perlawanan Pak Darman. Konfrontasi yang tak terelakkan melihat Lurah Naga mendekati Ratna. Risa tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari persembunyiannya. "Hentikan!" teriak Risa. Suaranya memantul di pelataran sunyi itu. Semua mata warga, Mbah Wiryo dan
Lurah Naga langsung tertuju pada kami berenam. Keheningan yang terjadi setelah teriakan Risa terasa lebih mematikan daripada ledakan. Mbah Wiryo menoleh ke arah kami. Wajahnya tidak lagi tua dan lemah. Ia tampak marah. Matanya memancarkan amarah yang mengerikan. Dasar bodoh, raungnya. Suaranya kembali menjadi suara manusia biasa, tapi penuh kemarahan. Kalian berani mengganggu Tuan Penguasa? Kalian memilih 5 hari untuk hidup di desa ini. Dan sekarang kalian ingin mati konyol? Kalian telah membuat pilihan kalian. Mbah Wiryo mengangkat belati di tangannya. Tidak lagi mengarah ke Ratna, tapi ke arah kami. Lurah Naga di belakangnya mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Kalian telah memilih untuk menjadi tumbal pengganti. Lurah Naga, ambil nyawa mereka. 6 nyawa sebagai pengganti 4 nyawa yang menolak. Kami semua bersiap. Tidak ada jalan untuk lari. Kami harus melawan, atau kami semua akan mati di bawah purnama yang sempurna ini. Menjadi persembahan bagi entitas gaib desa Sanca, mendengar perintah Mbah Wiryo untuk menjadikan kami 6 nyawa sebagai tumbal pengganti. Kami tahu bahwa pertempuran ini adalah yang terakhir. Tidak ada lagi pilihan selain melawan Lurah Naga Sanca. Makhluk hitam menjulang setinggi 3 meter. Meluncur ke arah kami. Mbah Wiryo dan 20 warga desa di sekitarnya menatap kami dengan mata kosong. Seperti robot yang menunggu instruksi. Cepat, bubar. Cari cara untuk menjatuhkan Wiryo, teriak Risa. Dion mengambil sebatang kayu besar, melemparnya ke arah kerumunan warga, menciptakan kekacauan sejenak. Aku dan Arif menggunakan kesempatan ini untuk menyeret Nia dan Maya mundur, menjauh dari fokus Lurah Naga. Nia, meskipun gemetar hebat, mengangkat tinggi kalung salibnya dan mulai mengucapkan doa dengan suara lantang. Saat cahaya keemasan yang samar dari kalung itu berbenturan dengan energi hitam Lurah Naga, makhluk itu mendesis keras dan terhenti, seperti terkena benteng tak terlihat. Wiryo mengendalikan mereka, seruku. Kalau kita bisa menghentikan Wiryo, ritualnya akan batal. Mbah Wiryo yang melihat perlawanan kami langsung bergerak. Ia mengabaikan Lurah Naga dan berlari ke arah Risa. Belati di tangannya diarahkan lurus ke jantung. Risa menggelak, tapi terlambat. Belati itu menggores lengan kirinya. Darah Risa menetes ke tanah. Saat darah itu menyentuh tanah, Lurah Naga Sanca mengeluarkan raungan kemenangan. Darah tumbal baru, teriak Mbah Wiryo penuh histeria. Titik lemah perjanjian saat Risa bergulat dengan Mbah Wiryo. Aku teringat kalimat terakhir Pak Darman di buku harian. Tempat pengorbanan sesungguhnya bukan di sini. Ini hanya tempat tunggu. Tempat mereka diserahkan kepada Lurah Jin ada di Batu Tumpeng, di puncak bukit. Batu Tumpeng itu sendiri adalah inti dari segalanya. Aku melirik ke Batu Tumpeng. Di dasar batu yang hitam dan mengkilap, tepat di mana retakan hijau tadi muncul, ada sebuah celah kecil. Celah itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dion, Arif, alihkan perhatian mereka, teriakku. Aku berlari menuju Batu Tumpeng. Dion dan Arif menggunakan kayu dan batu berhasil menahan warga desa yang mulai bergerak seperti zombie. Sementara Nia tetap berada di belakang, membaca doa dan menjaga jarak aman antara kami dengan Lurah Naga yang kini berputar-putar dalam amarah karena terhalang oleh doa Nia. Aku mencapai Batu Tumpeng. Udara di sana panas, seolah-olah aku berada di dekat api unggun. Aku menjulurkan tangan ke celah di dasar batu itu. Tanganku meraba sesuatu yang kasar dan berlumut. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah guci tanah liat kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari kepalan tanganku. Ditutup dengan kain hitam tua dan diikat dengan rambut manusia yang sudah kering. Guci itu memancarkan energi yang luar biasa jahat. Ini adalah kontrak perjanjian ratusan tahun yang mengikat desa Sanca. Guci itu, hancurkan guci itu, teriak Maya tiba-tiba, yang sejak tadi hanya diam, kini matanya terbuka lebar, menunjuk padaku Mbah Wiryo, yang melihat guci itu di tanganku.
langsung panik. Ia melepaskan Risa dan berbalik ke arahku dengan wajah penuh teror. "Jangan, itu bukan milikmu. Jangan sentuh fakta kami," raungnya. Matanya memerah. Terputusnya kontrak. Aku tidak menunggu sedetik pun. Belum sempat Mbah Wiryo mendekat, aku membanting guci tanah liat itu sekuat tenaga ke batu datar di dekat kakiku. Brak, guci itu pecah menjadi ratusan kepingan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat bercampur dengan cahaya hijau neon yang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, Lurah Naga Sanca menjerit dengan suara yang mengguncang bukit. Jeritan itu adalah suara kesakitan, amarah, dan kekalahan. Sosok hitam raksasa itu mulai bergetar hebat. Lalu dalam hitungan detik, ia meledak, menghilang menjadi debu hitam yang langsung ditiup angin. Mbah Wiryo yang berada paling dekat dengan batu tumpeng langsung tumbang ke tanah. Tubuhnya mengejang hebat, jubah hitamnya sobek, dan kulitnya tampak layu dalam sekejap. Tanpa perlindungan Lurah Naga, energi gelap yang menopangnya lenyap. Warga desa yang tadinya berdiri diam seperti patung kini tersadar. Mereka menatap sekeliling dengan mata bingung, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Akhir dari Sanca Risa yang lengannya berdarah segera menghampiri keluarga Darman. Ia membebaskan ikatan Pak Darman dan keluarganya. Mereka masih hidup, tapi sangat lemah. "Kita harus pergi sekarang," perintah Risa. Melihat Mbah Wiryo tergeletak, para warga desa tidak lagi tahu harus berbuat apa. Mereka berdiri kaku di tempat mereka, terkejut melihat sesepuh mereka yang selama ini mereka takuti dan hormati, kini tak berdaya. Kami berenam, dibantu Pak Darman yang masih sempoyongan, memapah Siti dan kedua anaknya, turun dari bukit. Kami meninggalkan Mbah Wiryo dan warga desa Sanca di bawah purnama yang kini terasa damai. Kami berhasil. Kami tidak hanya menyelamatkan keluarga Darman, tapi kami juga berhasil memutus perjanjian gaib yang telah menjerat desa Sanca selama ratusan tahun. Namun, kami juga tahu desa itu tidak akan pernah sama. Kemakmuran yang didapat dari tumbal akan segera berakhir. Pukul 1 dini hari, kami tiba di jalan utama, tempat bus bisa menjemput. Kami memutuskan untuk meninggalkan desa Sanca malam itu juga. Kami tidak pernah kembali. Namun, 1 minggu kemudian, berita dari desa Sanca tersebar. Mbah Wiryo ditemukan meninggal di Batu Tumpeng, dan desa Sanca yang dulunya terkenal makmur, kini dilanda gagal panen dan kekeringan. Kami menyelesaikan KKN dengan cara yang paling tidak biasa. Kami membawa pulang Pak Darman dan keluarganya, meninggalkan desa yang kini harus menghadapi takdirnya sendiri. Hidup tanpa tumbal setelah meninggalkan Batu Tumpeng. 6 mahasiswa KKN dan 4 anggota keluarga Darman melanjutkan pelarian mereka. Perjalanan menuruni bukit terasa lebih mudah karena dorongan adrenalin, namun juga lebih menakutkan karena kami tahu ancaman masih mengintai dari kegelapan. Kami tiba di perbatasan hutan desa Sanca menjelang subuh. Kami berjalan kaki tanpa henti menuju jalan raya utama, tempat kami meminta jemputan darurat dari pihak kampus. Saat bus kampus tiba dan kami berhasil membawa keluarga Darman ke tempat aman, barulah ketegangan yang kami tahan selama 3 hari terakhir ini pecah. Maya pingsan karena kelelahan. Risa harus segera mendapat pertolongan medis untuk lukanya, dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Trauma keluarga Pak Darman yang telah dibius selama ritual akhirnya tersadar sepenuhnya. Air mata haru dan terima kasih Pak Darman kepada kami berenam adalah hadiah terindah. Mengalahkan rasa takut dan horor yang kami alami, kami melaporkan seluruh kejadian ini kepada pihak kampus, menggunakan bukti buku harian Darman dan luka-luka fisik kami. Tentu saja, laporan itu terdengar fantastis dan tidak masuk akal bagi orang luar. Pihak kampus memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai kegagalan program KKN karena kondisi sosial desa yang tidak kondusif, demi melindungi nama universitas dan menghindari perhatian media. Perubahan yang tidak terhindarkan. Kami kembali ke kehidupan kuliah.
Tapi kami semua tahu, ada sesuatu yang hilang dan ada yang baru tumbuh di dalam diri kami. Risa, si pemimpin yang realistis, kini membawa bekas luka sayatan di lengannya. Luka itu adalah pengingat fisik bahwa dunia tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika dan data. Ia menjadi lebih pendiam dan sangat protektif terhadap kami. Dion, si skeptis, adalah yang paling terpukul secara mental. Ia menyaksikan sendiri bagaimana makhluk gaib itu lenyap setelah guci perjanjian dihancurkan. Setelah kejadian itu, Dion menjadi sosok yang lebih religius, membawa serta sebuah batu kerikil kecil dari batu tumpeng sebagai pengingat akan batas antara logika dan misteri. Nia dan Maya menjadi semakin dekat. Pengalaman supranatural itu menguatkan keyakinan spiritual Nia, sementara Maya, si sensitif, memilih untuk lebih mengendalikan kepekaannya. Maya mulai mempelajari meditasi, mencoba memagari dirinya dari energi-energi gelap di sekitarnya. Arif kehilangan sebagian besar selera humornya. Ia menjadi pengawal tidak resmi bagi kami semua. Ia sering berjaga di malam hari, takut akan kembalinya ancaman dari desa itu. Dan aku, Bima, si pengamat, kini memiliki cerita yang tidak akan pernah bisa kuungkapkan sepenuhnya. Aku menyimpan salinan buku harian Pak Darman, menjadi penjaga memori kelam Desa Sanca. Nasib Desa Sanca seperti yang kami duga. Setelah kontrak gaib itu diputuskan, kemakmuran Desa Sanca perlahan-lahan runtuh. 1 bulan setelah kami pergi, berita sampai ke telinga kami dari seorang jurnalis lokal yang tertarik pada kasus ini. Desa Sanca dilanda kekeringan panjang dan gagal panen. Warga yang mengandalkan pesugihan kini harus berjuang keras. Kematian Mbah Wiryo di Batu Tumpeng menjadi simbol berakhirnya era kegelapan di sana. Warga desa yang tersadar dari ketakutan massal mulai menyadari kengerian yang telah mereka biarkan terjadi. Mereka akhirnya meninggalkan desa itu satu persatu, pindah mencari kehidupan yang lebih jujur. Desa Sanca yang dulunya sunyi karena dikuasai ketakutan, kini benar-benar menjadi desa mati, ditinggalkan oleh penghuninya dan kembali diselimuti oleh alam liar. Cerita tentang KKN 6 mahasiswa dan tumbal pesugihan satu keluarga itu menyebar di kalangan mahasiswa Universitas Mandala, menjadi legenda urban yang dipercaya dan ditakuti, mengingatkan semua orang akan harga yang harus dibayar demi kekayaan instan. Kami berenam tidak pernah lagi mengadakan KKN, tapi kami telah lulus dari ujian yang jauh lebih mengerikan dari sekadar tugas kuliah. Kami lulus sebagai orang-orang yang tahu betul bahwa di balik tawa dan logika ada kekuatan gelap yang menuntut tumbal, dan kami telah mempertaruhkan nyawa untuk memutuskan rantai kengerian tersebut. Kami selamat, tapi Desa Sanca dan kisah keluarga Darman akan selalu menjadi bagian dari horor yang mengikat kami.